Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Fadli, NPM 2020-01060, kelas manajemen 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai SDM di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 atau juga yang biasa dikenal dengan istilah cyber physical system ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan. Perkembangan revolusi industri 4.0 dimulai pada tahun 2016 dengan ditandai adanya digital economy, big data, IoT, robotik, cloud system yang semua aktivitasnya berbasis teknologi hingga sekarang. Jenis teknologi industri 4.0, Internet of Things atau IoT, merupakan sistem yang menggunakan berbagai perangkat komputasi, mekanis serta mesin digital yang menjadi satu kesatuan dan terhubung. Sistem IoT memiliki 4 komponen terdiri dari perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data hingga antarmuka pengguna. Big data merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Augmented reality adalah sebuah teknologi di mana menggabungkan antara dunia maya, dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada di dalam sebuah lingkungan nyata, kemudian memproyeksikan benda maya yang ada ke dalam waktu yang nyata. Dampak positif dari revolusi industri 4.0 adalah memudahkan akses segala informasi dengan menggunakan perangkat yang sudah terhubung dengan internet maupun teknologi lainnya. Efektivitas dalam bidang produksi mengganti tenaga manusia dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi, justru bisa meningkatkan hasil. Dampak negatifnya ialah rentan terhadap serangan cyber karena proses produksi menggunakan mesin teknologi ini sangat penting dimiliki keamanan, membutuhkan biaya besar dalam investasi alat serta pekerja karena harus mengeluarkan uang cukup banyak selain mengadakan pelatihan. Contoh revolusi industri 4.0, e-commerce, merupakan transformasi dari industri retail yang tersentuh pengaruh teknologi, kemudian berubah menjadi sekarang. Awalnya hanya sebuah platform yang digunakan untuk transaksi jual beli antar pengguna dan tidak ada sangkut pautnya dengan pengusaha besar. Agregator layanan, mulai dari agregator properti, transportasi, layanan kesehatan hingga reksadana, kini semuanya bisa diakses dengan mudah hanya menggunakan ponsel yang sudah terhubung dengan internet. Agregator layanan juga memberi keuntungan lain, yaitu adanya transparansi data. Agensi digital marketing bertugas untuk mengeksekusi berbagai strategi pemasaran digital kepunyaan perusahaan berdasarkan tujuan dan objektif yang ingin dicapai. Perkembangan era revolusi industri 4.0 membuat semakin banyak agensi pemasaran digital yang bermunculan. Revolusi industri 4.0 di Indonesia. Contoh dari penerapan industri 4.0 di Indonesia sendiri bisa kita temui di berbagai industri seperti tekstil, otomotif, elektronik, kimia, hingga makanan dan minuman. Tujuan dari program revolusi industri 4.0 adalah untuk mendorong ekonomi Indonesia masuk ke dalam 10 besar dunia di tahun 2030 dengan meningkatkan kegiatan ekspor. Melansir laman Kominfo, di Indonesia perkembangan industri 4.0 sangat didorong oleh Kementerian Perindustrian. Contoh penerapan revolusi industri 4.0 adalah kebijakan e-smart IKM bagi para pelaku usaha untuk bisa menjual produk di platform digital. Banyak e-commerce di Indonesia telah menandai transformasi
dari industri retail dengan teknologi. Salah satu hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyongsong industri 4.0 adalah melalui persiapan hadirnya jaringan generasi kelima, yaitu jaringan 5G. Saat ini adalah era masuknya era Society 5.0 yang dimaknai dengan tingginya persaingan di berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pada masa ini, masyarakat dituntut untuk hidup berdampingan dengan teknologi, menguasai dan memanfaatkan teknologi. Terima kasih.